Hei, mau kemana ente? Ini mau ke acara mulutan, Pak. Loh, maulitan itu gak boleh, bid'ah itu. Gak boleh, di zaman Rasulullah itu gak ada itu yang namanya maulitan. Dan ini dalilnya. Ini Kullu dalilnya. bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas dan saya akan mengomentari ada satu video di mana video tersebut itu ada oknum santri, yaitu santri Sufi Aswaja ya. Mereka itu membuat parodi-parodi yang menyangkut tentang masalah bid'ah. Jadi ada dua santri ini ya, itu berperan sebagai santri Sufi Aswaja ya. Kemudian yang kedua orang lagi itu adalah berperan sebagai santri Salafi ataupun Wahabi yang dituduh ya. Lalu kemudian ya, kedua santri Sufi Aswaja ini ya sedang ingin menghadiri acara Maulid Nabi. Kemudian ditanya oleh santri Salafi Wahabi ya, ente mau kemana ya? Oh, saya mau menghadiri acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian santri dari Salafi Wahabi mengatakan itu bid'ah. Menghadiri acara Maulid Nabi adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jadi dalilnya itu ya. Lalu kemudian si santri Sufi Aswaja ini melihat dua orang santri dari Salafi Wahabi. Kemudian ditanya, ente mau kemana? Lalu santri ini menjawab, oh, ana mau menghadiri acara Maulid Syekh bin Baz. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu videonya ya. Jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Hei, mau kemana ente? Ini mau ke acara mulutan, Pak. Loh, maulitan itu gak boleh, bid'ah itu. Gak boleh, di zaman Rasulullah itu gak ada itu yang namanya maulitan. Dan ini dalilnya. Ini Kullu dalilnya. bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. 2,000 years. Jadi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu agak sedikit kagok ya, teman-teman ya. Jadi aktingnya ini kurang memenuhi syarat ya. Mari kita lanjutkan ya. Nah, ini kan orangnya nih yang kemarin nyalain saya waktu saya mau ke maulitan. Kalian berdua mau kemana? Ana mau menghadiri acara memperingati perjuangan guru kami Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Albani. Oh, kalau pergi ke acara Maulid Nabi sesat, bid'ah, masuk neraka. Kalau pergi ke acara guru sendiri Ya, nggak dengar ya. sesat, nggak bid'ah, nggak masuk neraka. Kalian waras apa enggak? Model-model kayak kalian gini nih yang buat Islam rusak dari dalam. Dasar Wahabi, bahwasannya bid'ah. Nah, teman-teman ya, mereka memang setiap ya ingin membantah tentang hujah ataupun dalil-dalil dari Salafi ini tentang terkait masalah Maulid Nabi ya. Mereka tidak bisa membantahnya ya, teman-teman ya. Jadi mereka akan membuat satu video ya, di mana video tersebut itu agar supaya orang-orang ya itu menjauhi dakwah Salafi ini ya. Nah, seperti video inilah mereka itu membuat parodi yaitu tentang agar dakwah Salafi ini sulit untuk berkembang ya, seakan-akan di mata masyarakat itu buruk ya. Karena mereka berpendapat, ini kan kita itu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita boleh kan memperingati acara Maulid Nabi. Dalil mereka seperti itu ya. Jadi kalau orang awam mendengar, lah ini kan baik, kenapa dilarang? Nah, itulah dalil mereka ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam terkait masalah video ini, yaitu tentang masalah perayaan Maulid Nabi ya, ini tidak pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ataupun dilakukan generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, kemudian generasi yang setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Mereka mampu ya, mereka itu mampu kalau ingin merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak pernah melakukan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perayaan ini dari mana? Nah, teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu kan perayaan Maulid ini ya, itu dari orang-orang Syiah Fatimiyah ya. Yaitu orang-orang Syiah yang mengadakan Maulid Nabi, yaitu maulidnya yaitu Maulid Ali, yaitu Maulid
Fatimah, kemudian Maulid Hasan dan Husain ya. Kalau nggak salah itu ada banyak maulid mereka itu. Dan dari situlah sejarah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk pembahasan ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Nah teman-teman mari kita simak videonya. Maulid. Maulid ya. Iya. Merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita tanyakan kepada orang yang melakukannya, apa alasan dia melakukannya? Ya. Rame-rame pasti dia akan menjawab kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kecintaan kepada Nabi. Saya mau tanya, para sahabat cinta kepada Nabi atau tidak? Cinta. Hah? Cinta. Cinta kepada Nabi. Jelas ya? Para sahabat melakukan maulid? Tidak ada melakukannya. Jadi, jangan menganggap diri kalian lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat. Para sahabat tidak ada yang melakukannya. Iya. Tidak ada yang melakukannya. Iya. Perlu diketahui ya, bahwa orang yang merayakan maulid ini, banyak dari mereka itu mengakui bahwa maulid itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa para sahabat, tidak ada di masa para tabiin, tidak ada di masa para tabiun. 3 generasi tidak ada. Iya. Cuman walaupun itu tidak ada, dia adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus. Bid'ah yang bagus. Itu bahasa mereka. Jelas ya? Jelas. Baik. Cara menyelesaikannya kita beri kaidahnya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, Nabi tidak melakukannya. Para sahabat tidak mengerjakannya. Padahal hal tersebut, konsekuensi melakukannya ada di masa Nabi. Iya. Ada alasannya di tengah para sahabat. Dan tidak ada yang menghalangi mereka. Kita tanya, ada yang menghalangi Nabi melakukan maulidnya? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang menghalangi para sahabat? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ketika Nabi tidak melakukannya, itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Sunnahnya tidak melakukannya. Nah, itu namanya sunnah tarkiyah. Jadi siapa yang mengerjakannya, itulah berbuat bid'ah namanya. Ya. Itu menentang syariat. Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya, para sahabat tidak mengerjakannya. Padahal mereka juga cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, teman-teman, itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Dan jawaban ini adalah singkat sekali ya teman-teman ya, walaupun singkat namun padat dan jelas ya. Jadi mereka itu ya, ketika ditanya, kenapa kalian merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka pasti menjawab, karena kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami setiap tahunnya merayakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya teman-teman yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan ya di zaman sekarang ini dibandingkan dengan kecintaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin, tabi'in, mereka itu lebih besar cintanya daripada orang-orang yang di zaman sekarang ini. Namun, kenapa mereka generasi salafus soleh ya, bahkan 4 imam mazhab ya, tidak pernah merayakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam kitab-kitabnya 4 imam mazhab itu tidak membahas ya, ataupun tidak membahas secara khusus yaitu tentang perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di zaman tersebut itu belum muncul perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di zaman sekarang inilah ya, ulama-ulama yang di zaman sekarang ini, ada sebagian ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi. Kalau ulama-ulama yang mengikuti jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengingkari perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka berpedoman bahwa generasi yang terbaik salafus soleh, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, mereka semestinya mampu untuk merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka kenapa tidak merayakannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya ataupun tidak merayakan kelahirannya. Dan terkait masalah bid'ah itu bukan menyangkut masalah keduniaan ataupun keduniawian ya. Namun masalah bid'ah ini menyangkut tentang ajaran agama, tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru yang bukan dari kami, maka perbuatannya tertolak. Dan dalam riwayat lain disebutkan,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak didasari oleh urusan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis tersebut menunjukkan ya, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak. Maka itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap kita melakukan amalan itu harus mengikuti ittiba, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun mencari dalil untuk mengamalkan suatu amalan, yaitu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat salafus soleh. Nah, teman-teman, demikianlah ini adalah penjelasan yang singkat ya dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang terkait masalah perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita itu mengingatkan ya agar kaum muslimin mengikuti apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang mencontohi generasi salafus soleh. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.